Halo guys, kembali lagi bersama saya Asrofi. Ini adalah konten vlog pertama kali saya. Gimana, apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Nah, sekarang kita berada di Jalan Gatot Subroto. Nah, seperti biasa, karena pekerjaan saya itu di lapangan alias ojek online, jadi saya sekalian aja ngevlog. Ini saya mau ngambil paket ya, ini areanya di Jakarta. Tampak terlihat di sebelah kiri kita itu banyak taksi yang sedang berbaris menunggu untuk penumpang. Dan alhamdulillah ya, cuaca pada hari ini terang, walaupun memang awannya dia enggak biru. Awannya berwarna putih ya, ada sedikit keabu-abuan. Ini kemungkinan sore ya nanti akan hujan. Dan kalau hujan pun ya tetap kita gas juga ya, karena kita memang kerjanya di lapangan yang setiap harinya seperti itu. Ya udah nggak apa-apa ya, kita nikmatin aja suasana pada siang hari ini. Waduh, ada mobilnya sen kanan, kita harus hati-hati jangan sampai kita menabrak ataupun kita tertabrak ataupun kita menyenggol mobil, jangan ya. Karena kalau nyenggol kita gantinya mahal. Kalau di sini itu kita biasanya memang harus lebih ekstra hati-hati karena kiri kanan itu mobil. Nah, kalau udah mau deket dengan jembatan Semanggi biasanya kita ambil jalurnya sebelah kanan. Soalnya kalau kita ngambil jalur sebelah kiri itu akan macet teman-teman, karena dia ada kendaraan yang mau ke arah SCBD dan yang mau naik ke flyovernya. Jadi kita pasnya itu ambil posisi sebelah kanan. Nah, kalau udah lewat sini tuh enak. Jadi dia nggak terlalu macet. Oh iya, saya mau perkenalkan diri lagi nih. Nama saya Asrofi. Saya asli orang Jawa ya, dari Kebumen. Saya pertama kali ke Jakarta itu tahun 2016 ya, kalau bisa dibilang sampai di sekarang di tahun 2025 saya sudah 9 tahun merantau. Ya bisa dibilang kalau untuk jalan besar saya cukup ngerti ya untuk di Jakarta dan sekitarnya. Apalagi yang memang kerjaan saya itu ojek online yang memang sehari-harinya pergi ke tempat-tempat yang memang mungkin jarang diketahui orang lain ya, kecuali mungkin lewat TV, lewat media. Tapi kalau saya langsung ya nganterin paket, jadi bisa nganterinnya kemana aja. Oh ya teman-teman, ini saya menggunakan kamera action Brica AE3S yang ada fitur stabilizernya. Waktu itu saya beli kisaran harga 1.350.000 ya. Belinya secara offline. Loh kenapa nggak online? Saya khawatir gimana ya, karena ini barang elektronik, saya khawatir paketnya nggak nyampe ya. Bisa entah itu paketnya nyelip, ataupun paketnya hilang, ataupun salah nganter. Pokoknya khawatir aja gitu ya. Soalnya nih Asian Cam pertama saya yang saya beli ya, dan saya pengennya yang terbaik aja, jadinya saya belinya secara offline atau langsung datang ke tokonya. Kalau menurut teman-teman gimana dengan harga 1 jutaan untuk Asian Cam ini, apakah bagus apakah kurang bagus? Ya jujur buat saya pribadi Asian Cam dengan harga 1 jutaan ini menurut saya udah sangat-sangat bagus ya, apalagi sudah ada fitur stabilizernya. Nah, di sebelah kiri itu adalah gedung DPR ya. Gedung DPR yang kemarin ada demo-demo ya di sini. Dan ini kebetulan juga lagi ada demo juga ya. Memang demonya nggak terlalu banyak. Salva sama penjual kopi ya. Lagi demo ada yang jualan kopi siang-siang seger banget. Rasanya yang demo sama yang jaga kayaknya banyakan yang jaga deh, alias polisinya lebih banyak.
Nah, kalau kita lurus terus itu ke arah Palmerah ya, terus ke arah Grogol, ke arah Pluit, Penjaringan, ke Jakarta Utara. Jadi lurus terus. Nah, di sini juga kalau sore teman-teman macetnya minta ampun, macet banget. Di sini macet banget karena banyak kendaraan yang mau belok ke Palmerah, terus juga ada kendaraan yang lurus ke arah Jakarta Utara, terus ke arah Tangerang juga ada ya, yang lewat jalan tol untuk mobil. Walaupun di sini jalannya lebar ya tetap aja macet ya, karena volume kendaraan tuh banyak banget. Nah, itu di sebelah kanan tuh ada gedung apa namanya itu? Gedung Dipo. Jadi dulu saya pernah tuh masuk ke gedung itu waktu kerja jadi sales 2017, 2018, 2019. Ya pokoknya 2 tahun lah ya. Kalau dihitung fullnya 2 tahun. Tapi kalau dihitung tanggal tahunnya ya dari 2017 sampai 2019 ada beberapa kali masuk ke gedung situ. Biasa yang namanya sales yang nawarin produk gitu ya. Nah, di sini juga macet ya di perapatannya. Jadi kalau lurus itu arah ke Jakarta Utara, kalau ke kanan itu ke mana ya? Menteng kalau nggak salah ya. Saya itu jadi kurir ya di Jakarta. Ya kalau dibilang ya sekitar 4 tahunan lah ya. Saya mulai dari Gosen Someday di tahun 2021, sekarang 2025 ya, sekitar 4 tahun ya. Sekitar 4 tahun jadi kurir Gosen Someday. Jadi ngambilin paket iya, nganterin paket iya. Jadi karena setiap harinya kegiatannya di jalan, jadi saya berpikir kenapa nggak sekalian aja ya bikin ngevlog kayak gini ya gitu ya. Maka dari itu kemarin saya beli action camnya ini. Saya belinya di tahun 2025. Belum lama kok, itu sekitar bulan Maret. Ini juga masih sambil belajar-belajar gitu ya. Ini sih bukan akun YouTube saya yang utama ya. Awalnya ada lagi namanya Asrofi Indonesia. Nah, itu konten utama saya gitu ya. Ya kontennya sih subscribernya belum banyak, yang lain juga masih impian ya. Apa yang bisa dikembangkan dalam diri saya akan kembangin gitu ya. Ya barangkali kan mungkin rezeki saya di konten-konten yang seperti ini gitu ya. Saya sih sedang mencoba-coba saja sambil belajar mengasah skill ya, karena di era sekarang itu kalau nggak punya skill gimana ya, kita nanti lama-lama akan ketinggalan. Ya minta doanya aja teman-teman, semoga saya diberikan kelancaran untuk konten, diberikan kesehatan selalu, dan juga buat teman-temannya semoga juga diberikan kesehatan selalu. Salam ya buat yang dari mana, Kebumen, Purworejo, Magelang, dan sekitarnya ya. Orang ngapak, orang kepenak. Tapi kalau saya sih nggak ngapak ya, karena saya Kebumennya di bagian pinggir. Kalau bahasa keseharian di lingkungan saya itu nggak ngapak ya, bahasa Jawa biasa. Tapi kalau misalnya mau dibikin suara ngapak, bisa juga ya. Tergantung request ya. Soalnya Kebumen itu terkenal ngapak ya, ngapak di Kebumen, Cilacap, Banyumas, nah itu biasa terkenal dengan bahasanya yang ngapak. Wah, di sebelah kanan ada mie gacoan ya. Mie gacoan, mie pedas nomor 1 di Indonesia. Nah, jadi untuk vlog-vlog saya berikutnya akan saya upload ya. Udah saya ambil videonya, cuman belum saya edit ya dengan suara. Jujur ini suara dari Brika ini suaranya kurang bagus ya, maka dari itu saya ngambil suaranya itu nggak secara langsung teman-teman, melainkan suara ini saya tambahkan setelah video sudah diambil. Soalnya saya masih bingung kenapa, karena suaranya tuh masih jelek ya, suara mic bawaan dari action camnya maupun suara
mic eksternal yang ada di dalam paket pembelian Brika ini juga ada, cuman hasilnya tetap kurang memuaskan juga ya. Jadi saya lebih suka bikin videonya dulu diambil, habis itu ngisi suaranya belakangan. Nah, buat teman-teman yang masih nonton sampai sekarang saya ucapkan terima kasih ya, semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya gitu ya. Dan pada siang ini alhamdulillah ya jalannya masih lancar, tapi kalau sore ya ini juga macet juga ya. Sama macetnya. Oh ya biasanya sih tuh saya ngisi bensin ya kalau untuk ojol itu biasanya saya malam. Kenapa malam? Kenapa nggak siang? Satu kalau siang tuh ngantri bensin tuh panas banget ya di Jakarta. Suhunya bisa sampai 34 derajat. Nah, ini kalau untuk hari ini itu suhunya 33 derajat. Ya masih mending lah ya, nggak terlalu panas karena cuacanya juga nggak yang terlalu terik. Awannya berwarna putih keabuan. Nah, kalau yang terik banget tuh, itu suhunya bisa sampai 34 derajat, teman-teman. Jadi kalau siang-siang antri di SPBU kayak gimana ya, panas banget. Lebih baik saya bensin saya isi full tank ya. Motor saya tuh motor kecil ya, motor Beat. Jadi kalau malam setelah pulang ngojek saya isi full tank ya. Full tank itu saya paling banyak ngisi 37.000. Karena full tank ya, jadi bisa ngisi banyak. Tapi kalau ngisinya nggak full tank paling mentok-mentok 30.000. Cuman saya genepin aja lah ya, 37 37 ganjil ya. Pokoknya saya ngisinya langsung full tank supaya bisa awet sampai malamnya lagi. Jadi saya ngisinya cuma sekali. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang nanya berapa sih pendapatan ojol, ya nanti saya ceritakan ya kalau sudah ada yang nanya. Soalnya kalau belum ada yang nanya gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya ojol itu pendapatannya seberapa, ya teman-teman tinggal komen aja di kolom komentar, nanti saya akan share, kasih tahu nih pendapatan sehari saya berapa gitu ya. Namanya juga ojek online kadang nggak pasti. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi bersama saya Asrofi, dadah.